datang di hari ini, ku bawa semua yang ada di hati ini. Hanya Kau Maha Pengasih yang menghapus ragu di hati sepanjang hari. Ya Tuhanku, ku berseru, hanyalah padamu ku bawakan segala keluhanku. Kau mengganti duka citaku dengan sukacita. Kau menghapus air mataku saat ku derita. Ya Tuhan, jangan Kau biarkan aku gelisah. Dengan sepenuh hati ku datang di hari ini, ku bawa semua yang ada di hati ini. Hanya Kau Maha Pengasih yang menghapus ragu di hati sepanjang hari. Ya Tuhanku, ku berseru, hanyalah padamu ku bawakan segala keluhanku. Kau mengganti duka citaku dengan sukacita. Kau menghapus air mataku saat ku derita.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7-8. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia murah benar. Berhentilah segala pengharuan diganti selamat dan berkat besar. Hormat namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur dinyatakan di dalam hidupku dan buahnya. Berdoa dan jaga supaya jangan Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Ada kemenangan yakni iman kepada Tuhanku. Selamat pagi jemaat Shalom. Mari kita tabiskan kebaktian minggu di pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Nyanyian rohani nomor 117 ayat pertama dan kedua. Di gunung dan di lembah. Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam surga pun dalam dunia, di mana-mana juga Tuhanku adalah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia. Tetaplah mata Bapa menilik dunia.
Tuhanku tetap dijaganya. Bagi berindah batu yang minta temakan. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku dari siang yang baru. Di depan mata Yesus, Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Di depan mata Yesus ku datang miskin dan penat. di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung kurangku berat. Di depan mata Yesus. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nyanyian rohani nomor 85 ayat yang pertama. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Tuhan bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganku, karena aku sendiri tiada tahu berjalan dan berdiri jika Engkau jauh. Kita dengarkan persembahan pujian vokal grup Jong Pniel. Disilahkan.
Shalom Bapak Ibu. Hari ini kami akan membawakan lagu dari kami sendiri. Kami menciptakan lagu ini di tahun 2014 dan lagu ini mengisahkan tentang tidak ada hal yang lain yang terindah di dalam hidup ini kecuali Yesus saja. Kiranya pujian ini memberkati dan memberikan kekuatan bagi ketong semua. Teramat mempesona, kau sentuh hatiku dengan kasih dan cintamu. Yesus, kau yang terindah. Terindah selain Engkau, Yesus Tuhan. Segala lutut bersujud menyembah. Semesta alam bergema, bersorak-sorai bahana menyaksikan segala ciptaanmu dan segala keagunganmu. Teramat mempesona buatan tanganmu, menggugah semua hati, semua lidah kan mengaku Engkaulah Allah, dan aku pun terpana kau sentuh hatiku dengan kasih dan cintamu. Yesus, kau yang terindah. Kaulah yang terindah, Kaulah yang terindah. Semesta alam bergema, bersorak-sorai bahana menyaksikan segala ciptaanmu dan segala keagunganmu. Teramat mempesona tanganmu, Yesusku, menggugah semua hati, semua lidah dan Engkaulah Allah, dan aku pun terpana hatiku dengan kasih dan cintamu. Yesus, kau yang terindah. Yesus, kau yang terindah.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman. Mendahului pembacaan ini, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukan kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Alkitab terbaca dalam Injil Yohanes 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-36. Alkitab ini kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-36. Demikian bunyinya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Senang bisa jumpa dengan Ibu Bapak, saudara jemaat di sini.
Dan secara bersama kita menapaki kehidupan yang dianugerahkan Tuhan pada minggu kedua bulan Oktober di tahun 2023. Sesungguhnya kesempatan yang Tuhan Allah masih anugerahkan kepada kita ini berorientasi cuma satu hal, yaitu bahwa kehidupan ibu bapa, saudara dan saya harus selalu menjadi lebih baik dan lebih berkualitas dari hari-hari kemarin. Sebab kita ada di dunia ini dengan satu maksud dan tujuan. Sebagai alat dalam tangan Tuhan yang bersaksi tentang Kristus, pemelihara kehidupan kita ini. Itulah sebabnya pada bulan Oktober, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku telah menetapkan bingkai tema pemberitaan di setiap mimbar gereja, yaitu memberitakan Injil dan menata layani gereja. Ini memang sebuah panggilan hakiki dari gereja-gereja di sepanjang sejarah dunia ini. Panggilan ibu bapa, saudara di jemaat Niel Bentas, juga panggilan saya, panggilan kita pribadi, sebab kita ini gereja-gereja yang hidup, yang Tuhan Allah utus ke tengah dunia. Bahwa ibu bapa, panggilan untuk bersaksi yang harus kita lakukan itu senantiasa memang harus kita lakukan dalam semangat kebersamaan, kesatuan, keutuhan, sebagaimana yang Tuhan Yesus harapkan, dan itu menjadi pokok doa Tuhan Yesus setiap waktu, agar supaya seluruh gereja, orang-orang yang percaya kepadanya, menjadi satu tubuh Kristus dan memuliakan namanya. Nah, karena itulah kita mesti selalu ada dalam kesadaran ibu bapa, sekalipun kita ada dalam pelbagai keperbedaan, baik perbedaan gereja, denominasi, latar belakang suku, agama, ras, golongan, kedudukan, status kita, potensi, talenta kita. Tapi kita ini adalah satu sebagai saksi Kristus, tubuh Kristus yang hidup, yang menjalani karya kesaksian di dunia ini. Nah, hari ini melalui perspektif Injil Yohanes, kita hendak diperkaya untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita melakukan panggilan bersaksi tentang Kristus dan menata layani gereja ini dengan sebaik-baiknya sebagai cara kita menyatakan kesaksian kepada dunia ini. Kita akan belajar ibu bapa, saudara-saudara jemaat yang terkasih, dari sosok penting dalam bacaan kita hari ini, yaitu tentang Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Ada dua hal yang bisa saya bagikan sebagai dua poin yang mengemuka untuk kita maknai dari perikop ini jemaat. Yang pertama, kalau kita lihat pada pasal-pasal sebelumnya jemaat, di sana digambarkan bahwa ternyata kuasa penyembuhan dan penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengundang perhatian orang banyak untuk datang kepadanya. Dan mengundang orang banyak untuk memberi diri mereka dibaptis. Yesus dan murid-muridnya melakukan pembaptisan. Banyak orang pergi kepada mereka. Padahal ibu bapak, kalau kita lihat sebelumnya juga ada banyak orang lain yang terpikat pada pemberitaan dan kesaksian Yohanes Pembaptis. Dia juga membaptis. Nah, perselisihan mulai muncul oleh karena para muridnya melihat ternyata orang-orang yang lebih awal mengikuti Yohanes Pembaptis telah pergi dan mengikuti Yesus. Itu yang disampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Lalu kita lihat jemaat apa reaksi Yohanes Pembaptis. Sungguh mengagumkan reaksinya.
Ini sosok seorang yang betul-betul tahu kedudukannya, posisinya. Dan dia tidak pernah merasa tersaingi, apalagi iri hati melihat ada orang lain yang juga melakukan karya pembaptisan sama seperti dirinya. Ibu Bapak, Yohanes tahu posisinya dan dia juga berhasil untuk menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya. Bahkan dia bersaksi posisinya lebih rendah daripada Yesus. Itu dikatakannya melalui kata-kata yang tadi kita baca. Yang punya mempelai perempuan itu adalah mempelai laki-laki. Mesias itu mempelai laki-laki. Sedangkan Yohanes adalah sahabat dari mempelai laki-laki. Jelas dia tahu bahwa mempelai laki-laki itu punya posisi jauh lebih tinggi dari dia yang sekedar sahabat dari mempelai laki-laki. Tapi dia juga sebenarnya tidak merasa direndahkan atau rendah diri. Karena dia tahu Yesus dan dia sama-sama diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil. Untuk menyatakan karya keselamatan dan memperkenalkan anak Allah. Nah karena itu Ibu Bapak dia coba mentransfer pemahaman yang baru ini kepada murid-muridnya. Supaya mereka tidak meragukan apa yang diberitakannya dan percaya pada orang yang sama yang melakukannya. Dia bilang orang yang percaya harus menerima kesaksian Yesus dan percaya bahwa dia itu anak Allah. Kalau orang menyatakan percaya seperti itu, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sebaliknya, kalau sudah memberitakan Injil tapi lalu orang tidak mau percaya dan tidak mau taat kepada anak Allah yang diutus itu, mereka akan mengalami murka dari Allah. Nah, hal ini dikatakan Yohanes kepada murid-muridnya, Ibu Bapak Saudara. Dia menyimpulkannya dalam satu bahasa yang manis, yang menurut beta itu relevan sampai kita saat ini. Dia bilang, Yesus harus semakin besar dan dia harus semakin kecil. Ya. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ini bagus, kata-kata yang bagus. Sebab dia tahu bahwa dia hanya alat kecil untuk membawa semakin banyak orang percaya kepada Yesus anak Allah. Dan ini sikap yang harus dijaga ketika kita berlaku sebagai seorang saksi. Itu yang kita dapati pada diri Yohanes Pembaptis, Ibu Bapak. Sosok yang memang selalu bertanggung jawab menjalankan misi perutusan dan tugas pemberitaan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan hal itu sudah mulai ditunjukkannya sejak awal pewartaannya. Dia tegas pada prinsip menyerukan pertobatan dan banyak orang berbalik percaya kepadanya. Dia sangat terkenal. Tapi Ibu Bapak yang menarik, sekalipun jumlah pengikutnya semakin bertambah, dia bilang itu dalam kesimpulan pernyataannya, aku harus semakin kecil dan Tuhan harus semakin besar. Bahwa memang aku adalah orang yang membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Tapi fokusnya bukan di aku, tapi kepada Tuhan yang mengutus aku. Jadi sadar posisi, keberadaan sebagai hanya alat kesaksian itu penting. Karena apa Ibu Bapak? Seringkali kemegahan diri kita, keangkuhan diri kita, kesombongan diri kita menghalangi orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita merasa diri kita ini penting dan lebih. Kita ada punya status, ada punya kedudukan. Dalam posisi di masyarakat kita orang ternama, terkemuka. Kadangkala kita tidak menjadi saksi yang dari kita orang bisa jumpa dengan Tuhan Yesus.
Sama halnya berlaku juga dalam kehidupan pelayanan kita. Mari boleh kita renungkan dan kita tanyakan selama ini Ibu Bapak Saudara, apakah pekerjaan pelayanan yang kita lakukan di gereja ini, di jemaat ini, didasari pada motivasi yang betul dan tujuan yang sama yang ditunjukkan pada lifestyle Yohanes. Dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Tuhan yang semakin besar, gereja jangan menjadi semakin besar dan menempatkan Tuhan di sebelah bawah. Atau para pelayan yang semakin besar dan Tuhan ada di posisi yang bawah. Apakah pekerjaan dan pelayanan kita selama ini juga masih diwarnai dengan motivasi memegahkan diri, menyombongkan diri, melebih-lebihkan diri? Ini yang harus kita renungkan. Sebab kita justru harus menjadi alat untuk mendorong orang lain menjadi pengikut-pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus, bukan jadi pengikut kita. Karena itu kalau kita sudah mulai salah arah, mari murnikan hati dan minta Tuhan semata-mata pakai kita hanya untuk kemuliaan namanya. Ibu Bapak, apa yang menjadi kesimpulan Yohanes Pembaptis bahwa ia harus makin besar dan Yohanes harus makin kecil? Kalau kita boleh lihat dalam konteks kita zaman sekarang, itu juga sebuah tantangan yang tidak mudah. Mengapa beta bilang begini Ibu Bapak? Zaman sekarang ini, baik pelayan, baik umat, kita menjadi semakin narsisme. Saya pakai bahasa itu. Menganggap diri benar, sempurna, orang lain salah, gereja lain keliru. Dan itu berlaku juga di banyak pelayan, banyak gereja, banyak jemaat. Kita pun terkadang mementingkan diri sendiri dan mengutamakan harga diri dan egoisme, karena itu gampang terluka, gampang emosi, gampang tersinggung kalau tidak dihargai. Bahkan kita juga menjadi tidak senang kalau kita lihat ada orang lain lebih dari kita. Kita tidak senang dan iri hati kalau lihat ada orang lain mencapai posisi yang sebenarnya tidak dapat, tidak pantas dia dapatkan menurut pemahaman kita. Nah Ibu Bapak, perikop ini mau memperlihatkan hal yang kontras itu. Bahwa kalau kita mengaku sebagai saksi dan kita memberitakan Tuhan yang harus semakin besar dan kita yang harus semakin kecil, maka itu mesti nampak di dalam pola perilaku kehidupan kita, tanggung jawab pemberitaan Injil dan pelayanan kita. Tapi prakteknya memang tidak selalu demikian. Sebab terkadang justru kita yang membesarkan diri kita dan mengecilkan Tuhan dalam pelayanan kita. Dalam dunia yang serba kompetitif sekarang ini, bersaing, di mana-mana kita lihat di media sosial Bapak Ibu, orang semakin unjuk diri, unjuk keluarganya, jemaatnya, gerejanya, kelebihannya. Bagus itu sebenarnya, tapi ada juga yang sesungguhnya menjadi rahasia keluarga pribadi lalu dibawa di media publik. Apakah itu menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan? Bukankah kadangkala masalah-masalah yang menjadi hal rahasia di dalam rumah tangga tak boleh kita sampaikan di hal-hal yang seperti itu publik? Sebab bisa saja justru itu jadi batu sandungan. Itu bisa jadi pelecehan atau bisa jadi juga cemoohan. Orang bisa tahu apa yang kita alami, jemaat kita alami, keluarga, rumah tangga kita alami. Pertanyaannya, apakah dengan begitu kita sudah memuliakan Tuhan? Nah Ibu Bapak, Saudara jemaat yang beta kasihi, maka mengakui orang lain lebih besar atau lebih utama dari diri kita bukan perkara mudah.
Sekali lagi, semua kita memiliki kecenderungan ingin menunjukkan siapa diri kita dan jadi populer di antara orang lain. Karena itu, segala cara bisa dilakukan untuk capai tujuan-tujuan itu. Dan kita lihat banyak dalam pekerjaan-pekerjaan kita, persaingan demi persaingan. Ada orang yang berlomba-lomba cari popularitas, cari muka untuk pimpinan dengan mengorbankan teman dan rekan sekerjanya. Kalau Tuhan harus semakin besar dan kita yang semakin kecil, maka sebenarnya ibu bapak dalam hal berumah tangga, kalau suami istri merasa diri paling benar dan yang lebih besar satu dengan yang lain, keretakan pasti terjadi. Tapi kita tidak sadar sebagai suami dan istri, Tuhan itu kepala rumah tangga yang harus lebih besar dari kita sebagai suami dan istri. Karena itu kalau ada persoalan dan masalah tantangan, kita justru harus merendahkan diri karena kita sama-sama diutus Tuhan untuk jaga kebersamaan dan keutuhan rumah tangga. Kalaupun hanya untuk hal-hal tertentu yang beda prinsip, lalu kita saling menjatuhkan, pada akhirnya mungkin berujung perceraian. Bukankah justru kita mempermalukan Tuhan? Jemaat yang beta kasihi, begitu halnya juga. Kalau kita mengaku Tuhan harus semakin besar dan kita semakin kecil, maka pertanyaannya bagi para pelayan-pelayan kita, apakah itu masih ada di antara kita? Atau mungkin karena kita merasa kita yang pemimpin, ketua majelis jemaat, kita yang lebih besar dari teman-teman pendeta yang lain. Sesama rekan pelayan majelis jemaat juga, ada yang merasa lebih besar dan lebih dominan dari yang lain. Perselisihan terjadi, bukankah itu justru mempermalukan nama Tuhan? Bagaimanakah kita bisa bersaksi jika hal-hal yang seperti itu masih ada pada diri kita? Dengan demikian jemaat yang beta kasih, hal pertama ini yang menjadi nilai untuk kita. Apapun yang akan kita lakukan seharusnya membuat Tuhan punya nama dikenal, dimuliakan, dicintai, lalu orang lain menjadi percaya. Semakin banyak orang mengikutinya, bukan diri kita yang diagungkan, dibesarkan, dan sebagainya. Itu panggilan kesaksian kita yang sesungguhnya. Hal yang kedua ibu bapak dari perikop ini bisa kita maknai, tidak kalah pentingnya juga untuk membarui pemahaman kita terhadap pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil yang merupakan hakikat gereja. Mari kita lihat ibu bapak, jawaban Yohanes yang diberikan pada muridnya di ayat 27 bilang begini, tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ayat ini juga penting Bapak Ibu. Mengapa? Sebab ayat ini mau bilang dan ingatkan kita Bapak Ibu, bahwa apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini sebenarnya semata-mata itu cuma anugerah dan pemberian Tuhan. Bukan milik selama-lamanya. Itu anugerah dan pemberian Tuhan. Dan porsi hidup kita masing-masing sudah disiapkan oleh Tuhan. Kapan kita jadi iri hati? Kapan kita merasa insecure ketika orang lain jadi lebih maju dari kita, Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat, kadang-kala kita iri hati dan rasa tidak senang itu karena kita lihat apapun yang mereka dapatkan itu bukan anugerah Tuhan, tapi dari dompung kekuatan. Nah, kalau kita lihat orang lain maju dan sukses karena mereka berusaha, lalu kita iri hati karena kita sendiri tidak bisa menyamainya. Disitulah letak perselisihan dan iri hati terjadi. Saat kita merasa kita tidak diberi posisi itu, padahal kita merasa kita yang layak duduk di situ. Disitulah perselisihan dan iri hati.
Ini memang membutuhkan kebesaran hati kita untuk memahami firman ini, Bapak Ibu. Hati yang puas dan bersyukur menerima anugerah pemberian Tuhan. Sebab ketika pengertian tentang anugerah Tuhan itu tidak kita miliki, maka yang pasti kita akan masuk dalam arena ini. Perselisihan, iri hati, kompetisi. Padahal sekali lagi, semua porsi dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan. Berkat, talenta, potensi pada diri kita Tuhan beri sebagai karisma, karunia yang pada tiap-tiap orang berbeda tapi punya manfaat dan fungsi. Dan Tuhan memberikan kepada siapa yang Tuhan pilih. Jadi kalau Tuhan tidak menganugerahkannya menjadi bagian kita, Bapak Ibu, jangan kita kecewa, jangan kita iri hati, jangan kita rasa tidak puas, jangan juga kita mengambilnya dari orang lain. Sebab itu yang sering terjadi, Bapak Ibu. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita kadang-kadang ya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tidak suka kalau orang lain bisa dapatkan kedudukan posisi yang tinggi. Jangan kita ambil posisi orang lain kalau itu bukan kita punya. Jangan kita ambil kerja orang lain kalau itu bukan kita punya kerja. Jangan kita ambil usaha orang lain kalau itu bukan kita punya. Jangan kita ambil berkat orang lain kalau itu bukan kita pun berkat. Jangan kita ambil warisan orang lain kalau itu bukan kita punya warisan. Jangan kita ambil peluang orang lain kalau itu bukan menjadi peluang kita. Jangan ambil orang lain pun milik. Dia pun bini, dia pun laki, dia pun harta milik, dia punya apa-apa. Jangan. Sebab itu bukan hal yang benar. Dan itu bukan cara kita bersaksi. Bila kita melihat orang lain punya kemampuan, punya kelebihan, potensi, karunia lebih dari kita, sekali lagi, jangan iri hati. Karena kita percaya bahwa Tuhan memakai setiap orang dengan apa yang ada padanya, yang dimilikinya sebagai anugerah. Dan Tuhan juga pakai kita dengan apa yang ada pada kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Maka sepantasnya apa yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing, ibu bapak, saudara-saudara jemaat, mesti kita manfaatkan dan perlabakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memang harus selalu jadi orang-orang yang semakin rendah hati. Bukan sombong hati, sombong diri. Karena kita tahu yang kita terima dalam hidup, segala berkat-berkat itu walaupun adalah usaha dan kerja keras kita, kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan, kesehatan, tidak mungkin kita mendapatkannya. Karena kita tahu semua yang kita terima dari hidup ini adalah pemberian Tuhan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Maka kita harus bersyukur dan tidak perlu juga merasa rendah diri atau iri hati dan sebagainya. Bila orang lain memperoleh yang lebih dari apa yang kita dapatkan. Nah, ibu bapak, saudara, jemaat yang beta kasihi, ini dua hal yang bisa kita maknai dari bagian firman hari ini. Beta mau menutup khotbah ini dengan mengatakan apa yang dikatakan Bunda Teresa dari India. Beta kutip di Google, ibu bapak, saudara-saudara, kalimat yang bagi beta ini penting. Dia bilang begini, rahasia hidup yang utuh adalah selalu merasa puas dengan yang diberikan. Dan setia menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakannya dan melayani sesama. Kalau ketong sudah mulai lewat batas dari rasa ketidakpuasan itu, maka ketidakbahagiaan mulai muncul. Maka tepat apa yang
Bunda Teresa bilang rahasia hidup yang utuh adalah selalu rasa puas dengan apa yang ketum punya, yang ketum terima, yang ketum miliki. Lalu setiap pakai akang yang ada itu berikan untuk Tuhan punya kemuliaan, berikan untuk jadi berkat buat orang lain. Itu saja Bapak Ibu, cara kita bersaksi tentang Kristus dalam hidup. Maka marilah kita pulang dengan semangat yang dari Tuhan, menjalankan panggilan kesaksian kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Karena peluang dan kesempatan bersaksi ini tidak pernah datang 2 kali, selalu datang dan pergi. Ada waktu kita bertugas sebagai pelayan, ada waktu kita istirahat. Dan ada waktu orang lain akan bertugas sebagai pelayan yang juga bersaksi tentang Tuhan. Jadi kalau kesempatan masih Tuhan beri untuk kita semua, bersaksilah tentang Dia, supaya Dia semakin besar melalui kita. Berbahagialah semua ibu bapak, saudara dan beta yang siap bersaksi tentang Kristus melalui tutur kata perbuatan kita, supaya Tuhan yang semakin besar dan kita menjadi alat yang berguna dalam tangan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita semua jemaat. Shalom. Jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan, nyanyian rohani 95, mari kita nyanyikan meresponi pemberitaan firman Tuhan tadi. Firman-Hu berperintahlah sampai ujung dunia. Mari jemaat silakan berdiri bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah dunia ini. Kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata begini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Dahlia Voice disilakan untuk bawa kidung pujiannya.
hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkar-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan
Kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita di saat ini, jemaat. Umat yang mensyukuri berkat Allah, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sementara persembahan diberikan, jemaat menyanyi secara medley nyanyian rohani nomor 76 dan dilanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 132. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Bila titiknya menimpa hati kami yang lemas, aku pun dan menimpa hatiku. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakmu. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan dakuku. Yesus, berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu. Yesus, berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu. Juru selamat disokongkan dalam kehidupanku. Aku pun, Yesus tolong aku pun. Roh Kudus, berkat-Mu turun limpah-limpah dan segala. Roh Kudus, berkat-Mu turun limpah-limpah dan segala. Bila Tuhan hidup, hidupku lah berteman. Aku pun, turun dan
Hatiku yang dikeraskan, Tuhan kau lembutkanlah. Hatiku yang dikeraskan, Tuhan kau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku, sampai aku pun membuat apapun kehendakmu. Aku pun sucikanlah aku. Kita lanjutkan dengan nyanyian rohani nomor 32. Di sorga dan di dunia, berimpalah anugerah yang kau beri. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang naik. Ya Tuhan, kami tidak layak, terimalah syukur yang naik, karena karunia yang baik yang kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan, Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang kau beri. karena kesuksesan kerja dan rumah dengan berkatnya, Karena kesusahan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang kau beri. tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, Tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang
dan anakmu sendirilah yang menebus manusia. Dan anakku sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, dengan sekalian pedang yang kau beri. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Niel Choir disilakan untuk membawa kidung pujian.
Mari Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus. Kami datang sujud menyembah-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih kami
atas hari-hari hidup yang masih kami tapaki dengan segala rahmat dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kami lafazkan pujian dan hormat kami atas suka duka pahit manis kehidupan ini, susah senang yang kami alami selaku pribadi, keluarga, rumah tangga, jemaat di sini, bahkan seantero gerejamu. Sebab kepemimpinan Tuhan terus berlangsung bagi kami, hingga kami dapat mengaktakan panggilan hidup dan panggilan pelayanan kami selama ini. Bahkan pemeliharaanmu itu terus berlanjut, sehingga kami meyakini ya Bapa, itu akan mengiringi langkah-langkah kehidupan kami semua pada usbu yang baru ini. Mari Bapa, berjalanlah bersama kami pada tiap keluarga, pada tiap pribadi, pada tiap unit sektor, pada kehidupan kami sebagai jemaat. Pada hari-hari di mana kami bekerja dan menggeluti kehidupan ini, pada hari-hari di mana kami meniti pendidikan dan masa depan, pada hari-hari di mana kami berjuang melawan kesakitan dan penderitaan, pada hari-hari di mana kami dikuatkan menghadapi tiap beban pergumulan hidup ini. Tuhan, kami sadar di hadapan-Mu tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Sebab kapan waktu saja kami bisa jatuh, kami gagal, kami terpuruk. Tetapi Tuhan, mari ajar kami untuk tekun berseru kepadamu, memegang teguh janji-janji berkat-Mu, dan membarui kehidupan kami manakala kami telah melangkah jauh dari Tuhan. Bersama kami datang kepadamu ya Bapa, Allah yang maha baik. Selaku jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, dengan semua yang kami butuhkan dari tangan Tuhan, kami memerlukan pertolongan dan kekuatan dari Bapa bagi kami, baik sebagai pelayan dan umat, agar kami kuat melangkah menjalani hari-hari hidup ini. Kami berdoa kepada kami semua sebagai para pelayan-Mu. Kiranya Tuhan terus mengutuhkan kami dalam kebersamaan yang rukun dan harmonis, untuk tetap melayani umat yang Tuhan percayakan kepada kami, setia memberitakan Injil, bersaksi tentang Tuhan melalui tutur kata, perbuatan, dan tindakan-tindakan kami. Tuhan memberkati kami semua sebagai pelayan, dengan segala keberadaan kami, potensi, talenta, karunia, kelebihan pun kekurangan kami. Sebagai para pendeta yang Tuhan tempatkan secara struktural pun fungsional di jemaat ini, Allah menopang dan memberkati dengan kehidupan pribadi dan rumah tangga masing-masing. Selaku rekan-rekan sekerja, Ibu Bapak Penatua Diaken, pengurus di sektor, di unit, di wadah-wadah pelayanan, semua yang menjadi segmen binaan di dalam jemaat ini, Tuhan berkenan menolong dan memberkati mereka. Biarlah kehadiran mereka semua sebagai para pelayan-Mu adalah lambang kehadiran berkat Tuhan di dalam jemaat ini. Bahwa pada mereka juga ada kekurangan dan kelemahan, tapi biarlah mereka tunduk dalam kuasa kasih dan hikmat-Mu, supaya dalam kerendahan hati mengakui Tuhan yang semakin besar, pelayanan-pelayanan kami akan diteguhkan dan diberkati untuk umat yang kami layani. Ya Allah, ya Tuhan kami, syukur kepadamu kami berdoa. Sebagai umat yang masih Tuhan layakan untuk menapaki hari-hari hidup ini, kami bersyukur Tuhan tidak lepas tangan dari kami.
Kadangkala kami merasa hidup ini susah dan berat, namun kasih dan pemeliharaan Tuhan itu berlangsung sempurna. Kami tidak berkekurangan. Sebab itu kami bersyukur untuk Bapa dan memutuskan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang kami dapati di tiap pribadi, masalah-masalah yang kami dapati di tiap keluarga, sambil kami terus mengupayakan berkat-berkat kami melalui pekerjaan, profesi, usaha, mata pencarian demi keberlanjutan hidup ini. Tuhan, mari memberkati semuanya. Firman-Mu mengingatkan kami untuk bersyukur dan merasa puas dengan apa yang kami miliki dan apa yang kami dapatkan dari kerja keras dan keringat, dari hasil-hasil yang jujur yang kami bawa pulang ke rumah tangga. Sebab itulah yang menjamin berkat-Mu tinggal di tiap rumah tangga dan yang akan jadi berkat untuk hidup anak cucu keturunan selanjutnya. Maka biarlah Tuhan, berkat-Mu itu senantiasa ada pada tiap pribadi keluarga yang meminta dan bekerja dengan sungguh di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi yang lemah dan sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kami mendoakan Ibu Dor Pelupesi di Rumah Sakit Siloam, Bu Maria Tapi di Rumah Sakit Sumber Hidup, hamba-Mu Pak Pendeta sampai, bahkan mungkin keberadaan warga jemaat yang lain yang tidak sempat hamba sebutkan nama satu persatu, tetapi yang sedang bergumul dalam penderitaan dan kesakitan. Tuhan, kami memohon pulihkanlah mereka, sembuhkanlah dari sakit melalui sarana yang mereka pakai, perawatan dokter, para medis, makanan, minuman, obat-obatan, air, minyak, apapun. Tuhan berkenan menggunakannya menjadi alat yang mempercepat proses pemulihan. Kami yang kurang dan membutuhkan, kami yang sungguh-sungguh sulit untuk menghidupi hari-hari hidup selanjutnya saja begitu berat. Tuhan, mari limpahkan berkat-Mu dan tolong kami untuk senantiasa berbagi dari kelebihan-kelebihan yang kami punya buat semua saudara yang mungkin juga lemah dan membutuhkan yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang menjalani kerasnya hidup ini sendiri, selaku ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak yatim piatu, semua saudara yang karena persoalan dan masalah untuk sementara waktu ditahan di lapas atau rutan. Kasih sayang-Mu jua kiranya menolong dan memberkati mereka, ya Tuhan. Kami yakin sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi dan mempedulikan semua dalam kesulitan-kesulitan hidup. Dan karena itu tidak akan pernah membiarkan untuk kami berjalan sendiri menghadapi tiap pergumulan. Tuhan akan menolong kehidupan semua umat-Mu ini. Kami bersyukur di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, bahwa Tuhan tetap menopang kami yang hilang pengharapan karena beratnya kehilangan yang kami alami oleh orang-orang yang Tuhan panggil pulang. Keluarga almarhum Bapak Yopi Latuprisa yang berduka cita, beri kekuatan dan penghiburan untuk semua keluarga. Yakinkan mereka bahwa jalan-jalan hidup ke depan ada Tuhan yang menyertai, menjadi perisai dan kekuatan, menopang keluarga yang berduka. Seiring waktu, luka batin karena kehilangan orang kekasih akan Tuhan tutupi dan penuhkan, hingga mereka menjalani hidup ini kembali dengan rasa sukacita. Kami yang terbatas dengan kekuatan tubuh oleh karena usia yang semakin menua, lanjut usia pada semua orang dalam jemaat ini. Mari Bapa memberkati mereka dengan hidup keluarga, anak cucu, turunan, semuanya menjadi bagian sukacita yang bisa menopang hidup mereka. Seantero kehidupan kami ini Bapa, kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur
Ada juga keluarga baru, keluarga Anipati yang menempati sektor Kenanga 3. Syukur pada Tuhan. Setiap waktu kami boleh melihat pertumbuhan jemaat, perkembangan jemaat ini oleh karena Tuhan Allah berkenan memberi itu dan tidak seorang pun dapat mengambilnya. Biarlah sama seperti pernyataan Yohanes Pembaptis. Engkau Tuhan yang harus semakin besar melalui jemaat ini, melalui karya-karya pelayanan kami sebagai pendeta, penatua diaken, perangkat pelayan, melalui hidup warga jemaat. Kami mohon Tuhan berkenan pakai kami terus jadi berkat buat banyak orang. Ya Allah, tolong kami sebagai anak-anak dalam pendidikan, dalam niti masa depan, perkuliahan, cari-cari lapangan pekerjaan, padamu ada jawaban, kesuksesan dan kegemangan. Berilah kesuksesan itu menjadi bagian milik anak-anak kami. Dan kami yakin Tuhan akan menolong mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam masa depan yang penuh damai sejahtera. Kami berdoa Bapa, diberkatilah gerejamu ini dalam panggilan pelayanan pengutusan, tugas kesaksian pekabaran Injil yang hari ini oleh seluruh gereja, termasuk kami yang ada di Klasis Pulau Ambon, di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Nial Bentas, hendak mengaktakan pencanangan untuk minggu-minggu dan bulan pekabaran Injil di bulan Oktober ini. Kami percaya Tuhan yang telah menetapkan kami untuk pergi menjadi saksi-saksi Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Maka selaku hamba-Mu, hamba mengaktakan seluruh proses pekabaran Injil yang berlangsung di sepanjang bulan ini dalam akta pencanangan untuk bulan pekabaran Injil di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya semakin banyak orang menjadi percaya dan mengaku Engkau anak Allah melalui kesaksian dan panggilan gereja, jemaat-jemaat, bahkan seluruh kehidupan kami ini. Pakai gereja Protestan Maluku ya Bapa sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan karya kebaikan-Mu. Berkati pimpinan kami di sinode, majelis pekerja harian sinode, pimpinan kami di Klasis, majelis pekerja Klasis Pulau Ambon, pimpinan kami di jemaat yang karena kondisi fisiknya, keterbatasan usianya sudah harus digantikan. Allah saja yang berkuasa untuk memberi pelayan yang akan datang menggantikan sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu, agar jemaat dan karya-karya pelayanan di sini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan memberkati persiapan pelaksanaan sidang MPL di Klasis GPM Kisar yang akan berlangsung di tanggal 29 Oktober hingga 3 November nanti. Kiranya kasih dan kemurahan menolong seluruh proses persidangan ini supaya menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi keberadaan gereja Protestan Maluku. Banyak masalah kami sadari ya Tuhan terjadi di jemaat-jemaat dalam lingkup 770 jemaat, 34 klasis di Maluku, Maluku Utara. Tapi bahwa kami yakin kami adalah tubuh-Mu, Tuhan adalah kepala gereja ini. Maka jika kami belajar untuk tunduk kepada Tuhan selaku kepala gereja, sebesar apapun persoalan yang sedang dialami dan digumuli jemaat-jemaat dan gereja ini, tangan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami di negeri ini, di kota kami, di provinsi kami, bangsa dan negara kami. Di atas tanah-tanah yang Tuhan hidupkan kami dengan kebaikan-Mu. Di atas lautan yang kami punya dengan keberagaman aneka laut. Tuhan telah sediakan berkat-berkat di darat pada alam yang kami hidupi. Selaku sakramentum Allah yang harus kami jaga dan kami rawat. Oleh karena itu terima kasih. Dengan begitu kami yakin makan minum pakai kami cukup, tercukupkan tiap hari. Oleh karena Tuhan menjaga kami
lebih dari burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung yang indah di padang. Terima kasih banyak ya Allah pengasih. Kami percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kami. Dan kami sadari kami manusia berdosa, penuh kelemahan. Kami kurang dalam banyak hal ya Allah. Tapi biarlah kami berkelebihan dalam kasih, dalam kesabaran, dalam kebaikan. Agar dengan kelebihan-kelebihan yang kami punya inilah di atas nasar persembahan syukur yang layak untuk kami berikan kepada Bapa dan dimanfaatkan oleh jemaat ini, nama-Mu akan terus dipermuliakan. Ini doa dan sembahyang kami, syafaat yang kami bilang kepada Tuhan, yang terangkai dalam puji-pujian yang telah kami berikan sebagai umat, dan semua yang telah melakoni tugas-tugas di pagi hari ini, hingga kebaktian ini bisa berlangsung dengan baik. Allah memberkati panggilan pelayanan kami bersama. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Tuhan kami, sumber hidup, berkat dan kebahagiaan kami. Kami sampaikan doa syafaat ini dalam Yesus Kristus Tuhan, penyelamat hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari silakan berdiri. Jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan, pergilah dan jalanilah hidup sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama berjuang dikuatkan iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman. Yang satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Ibu Bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan kasihi, mari terimalah janji berkat penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kebaktian kita selesai, silakan duduk, kita berdoa syukur. Selamat masuk kehidupan baru di usbu baru bersama kasih Tuhan.
Tuhan memberkati jemaat, sampai kita jumpa di lain kesempatan. Shalom.